Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, untuk kali ini marilah kita melanjutkan materi tentang kesebangunan dua segitiga. Kalau yang kemarin kesebangunan bangun datar, ini kesebangunan dua segitiga. Adapun yang pertama ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang saya sayangi, ya langsung saja ya ini. Yang pertama, syarat dari dua segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun ya, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Atau kalau segitiga atau yang B ini sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini sebangun mempunyai perbandingan yang sama, sehingga perbandingannya sama. Nah, kata sebangun ini lain dengan kongruen. Kalau sebangun itu ukurannya bisa berbeda, hanya saja bentuknya yang sama. Jadi ini atau berarti bisa salah satu dari syarat ini yang dipenuhi. Contohnya ini dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 10 cm, AC sama dengan 14 cm, QR sama dengan 35 cm, PR sama dengan 49 cm, dan PQ 21 cm. Apakah kedua segitiga sebangun? Kita buktikan di antara dua ini ya, salah satu di antara dua ini. Nah, kalau kita melihat ini adalah yang diketahui sisi-sisinya, maka kita akan membuktikan melalui yang sisi. Nah, nanti kalau ada soal kalau yang diketahui sudut-sudutnya, kalian harus membuktikan melalui sudutnya. Nah, ini sisi-sisinya. Andikan saja dari ini sudah ada penyelesaiannya, namun ini saya sketsa saja ya, saya sketsa. Ada dua segitiga, saya sketsa sembarang ya. Kita sembarang gambar saja, katakanlah ini A, B, C. Kemudian yang satunya misalkan ini adalah apa tadi? PQR ya. PQR. Nah, letakkan ukurannya. OAB 6 cm. BC 10 cm. AC 14 cm. Sedangkan QR yang mana? QR ini 35 cm. PR 49 cm. PQ 21 cm. Nah, dari sini nanti kita akan apakah kedua itu sebangun. Nah, apakah sebangun kita buktikan atau bukti. Nah, yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersama mempunyai perbandingan yang sama. Kalau kita amati ini AB, ini yang di antara segitiga ABC ukurannya yang paling kecil. Yang paling kecil ini adalah PQ ya. Sekarang kita bandingkan AB dibanding dengan PQ. 6 dibanding dengan 21 ya. Di sini. Nah, ini bisa disederhanakan bagi 3, ya. Bagi 3 2, bagi 3 7. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini BC itu yang ukuran yang tengah. Nah, ukuran yang tengah ini adalah 35 ya. 35 adalah dibanding dengan QR. Ini adalah 10 dibanding dengan 35. Ini tak bagi 5, 2 tak bagi 5, ini 7. Nah, terus yang satu AC ya. AC dibanding dengan PR ya, PR berarti 14 dibanding dengan 49 bagi 7, 2 bagi 7, 7. Nah, sekarang kalau ini sudah ternyata perbandingan elemen-elemen yang seletak ada sama ini, maka kita bisa menyimpulkan ya, karena apa tadi perbandingan ya, perbandingan elemen-elemen yang seletak, elemen-elemen ya yang seletak sama ya. Jadi segitiga ABC
sebangun. Nah, ini lambang sebangun dengan segitiga PQR. Kalau ada tambah ini berarti kongruen ya, itu kongruen. Jadi ukurannya berbeda, tapi ini perbandingan elemen yang tidak sama, berarti itu adalah sebangun atau bentuknya mesti sama persis. Terus yang berikutnya B, sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Nah, sekarang pasangan sudut yang sama besar bisa dilihat di sini. Pasangan sudut ya B. Yang B, pasangan sudut sama besar. Nah, kita bisa melihat ini. Andikan ini saya ambil sudut A, yang A dulu. Nah, A itu diapit oleh sisi yang paling kecil dan sisi yang paling panjang. Sisi yang paling kecil ada 21, sisi yang paling panjang 49, berarti sudut A itu yang sama dengan sudut P. Sekarang sudut B diapit oleh sudut B ini diapit oleh sisi kecil dan yang tengah-tengah. Kecil dan tengah-tengah ini berarti sama dengan sudut Q. Sudut C, nah ini yang sisanya ya berarti sama dengan sudut R, diapit oleh dua sisi yang paling panjang dan yang tengah-tengah. Berarti ini sama dengan sudut R. Nah, ini pasangan sudut yang sama besar. Nah, nanti itu barangkali kalian nanti menyelesaikan seperti itu. Terus yang contoh yang kedua, yang kelima untuk ini di sini. Ini saya ambil dari LKS ya. Yang simpel. Nanti kalian bisa melihat itu. Ya, baliknya aja ya ini. Nah, pada segitiga DEF dan KLM. Nah, saya sketch saja ya. Apakah nanti ini diketahui ini sudut ini. Apakah kedua itu sebangun? Sebutkan pasang sisi yang sebanding. Nah, apakah kedua? Karena ini kita sudutnya, nanti kalian membuktikan mulai sudut yang pertama. Coba kita buktikan yang pertama. Ini kita sketch saja ya. DEF segitiga sembarang. Kita tidak tahu, tidak kita perhitungkan apa sudutnya. Segitiga sembarang ya, KLM. Kalau sudut di 50, nah, mungkin nggak pas 50 ya. Sudut E 70, sudut K itu 50 juga, sudut M 60 derajat. Nah, apakah kedua segitiga itu sebangun? Nah, di antara syarat tadi ada tentang sudut yang bersesuaian sama besar ini. Kita buktikan ke sana. Apakah ketiga sudut itu adalah sama? Nah, kalau kita bisa melihat ini, sudut yang sudut D itu sama dengan sudut K. Nah, terus sudut F kita cari dulu saja di sini. Sudut F itu berarti kan 180 derajat dikurangi dari jumlah dari dua sudut yang ada. Nah, ini berarti ini 120 ya 120 derajat. Iya, berarti ini 60 derajat. Berarti sudut F ini adalah 60 derajat. Kalau ini sudah ada 60 derajat juga, ini 50-60, ini berarti kan 70 kan sama. Bisa 70, kalau 180 kurangi ini tambah ini kan 70 nanti ya. Sehingga ini kita bisa mengatakan sudut E sama dengan sudut L. Sudut F sama dengan sudut M. Nah, jadi karena ini ya karena ketiga sudutnya sama ya, jadi segitiga DEF itu sebangun dengan segitiga KLM. Nah, ini kalian membuktikannya nanti seperti itu. Segitiga DEF sebangun dengan segitiga KLM. Nah, sekarang sebutkan pasangan sisi yang sebanding. Kalau kita melihat yang sebanding ya, kalau seandainya pasangan sisi yang sebanding, pasangan sisi yang sebanding. Nah, kalau saya ambil DE, nah pasti yang sebanding 50-70, ambil yang 50-70, oh ternyata KL dibanding dengan KL akan sama dengan EF. EF itu 60-70, 60-70 adalah sebanding dengan ML. Sedangkan DF
itu nanti 50-60 berarti sebanding dengan km. Nah itu akan sebanding ya. Jadi pasangan sisi yang sebanding nanti ini seperti ini sama ya. Nah, nanti itu cara kita nanti menyelesaikan. Nah sekarang Anda bisa melihat ini nanti agar lebih mudah menyelesaikan, nanti kalian sketsa gambar sehingga nanti diselesaikan. Nah ini segitiga ABC dan DEF, sudut A sudut B ini mestinya bukan P dan Q karena ini DEF, nanti bisa diganti dengan DEF ya, PQR DEF. Nah, ini bisa diganti dengan D, ini ganti dengan E saja ya, karena di sini DEF ya, hanya kesalahan ketik. Nah nanti membuktikan kalian sketsa, setelah kesana kemudian tentukan besar sudut C dan sudut R dulu ya. Ini PQR DEF. Nah ini nanti bisa diganti dengan F ya, F. Nah setelah sketsa nanti buktikan bahwa segitiga ABC dan DEF sebangun. Kalau karena ini diketahui sudut, nanti kalian membuktikan ya lewat sudut. Nah terus sebutkan pasangan sisi yang sebanding. Bisa dimengerti ya nanti ya. Nah ini juga sama, ini diketahui sisi, nanti kalian arahnya membuktikan adalah sisi. Nah di sana sisi. Di sini juga nanti ada 3 untuk yang ini. Diketahui nanti sketsa sesuai gambar. Nanti barangkali ini kalian agak mengalami kesulitan barangkali, kalau enggak ya syukur, alhamdulillah. Diketahui segitiga ABC, nanti Anda sketsa. Nah ada segitiga ABC katakanlah ya. Terus CD, saya buat di atas karena CD adalah garis tinggi. Nanti saya buat ini AB saja. C di sini katakanlah C seperti ini ya. Terus AB 14 cm, BC 15. Nah, mestinya ini lebih panjang ya. Nah, mestinya lebih panjang 15 cm. Gak panjang sana dan enggak apa-apa ya ini ya. AC 13. Nah CD garis tinggi ya. Berarti ini C, ini D. Nah, apakah segitiga ADC dan segitiga BDC sebangun? Jelaskan. Nah, perlu penjelasan. Tidak hanya kita mengatakan sebangun Pak, tapi kita perlu menjelaskan. Karena ini yang diketahui sisi, berarti nanti kalian membuktikan ADC dengan BDC ini lewat sisi. Kalau mencari sisi CD, nah kalian boleh saya buat garis bantuan. Ini seandainya AD saya misalkan X, berarti ini DB atau BD sama dengan ini kan 14 ya, dikurangi dengan X. Nah kita melihat dua segitiga, lihat segitiga ADC dan lihat segitiga BDC yang pengen kita buktikan apakah itu sebangun. Nah cari yang langkah pertama, cari CD. Nah kalau kita melihat CD kuadrat itu mestinya sama dengan CD kuadrat. Kenapa seperti ini? Kita memandang nanti dari dua segitiga, CD kuadrat melihat segitiga ADC dan CD kuadrat melihat segitiga BDC, karena dua-duanya ini adalah siku-siku. Sehingga CD yang kuadrat ini mestinya kan AC kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Sedangkan CD yang kuadrat yang BDC ini adalah BC kuadrat dikurangi dengan DB kuadrat atau BD. Ya. Nah, AC ini adalah 13 kuadrat, AD adalah X kuadrat, BC adalah 15 kuadrat, sedangkan DB adalah 14 dikurangi dengan X dikuadratkan. Nah, ini 169 X, ini 225. Ini nanti 14 kuadrat berapa ya itu ya? Nah, nanti dihitung. Ini kan berarti 14 kuadrat dikurangi 2 kali 14 kali X 2AB ya, ditambah dengan X kuadrat. Nah 14 kuadrat coba kita hitung 14. Nah ini 16 1 5 ya, 4 G 4 di 1 196. Nanti ini 169 X kuadrat 225, ini 196, ini 28X, ini plus X kuadrat. Nah 169 kurangi kuadrat
225, ini berarti min 169, ini berarti plus ya 28x, ini berarti min x kuadrat. Nah ini 225 kurangi 196, ini berarti 169 ya, 11 2 29 ya, ini berarti 29 tambah 28x min x kuadrat, 169 min x kuadrat. Ini min x kuadrat di beda ruas, kalau ini saya pindah ke sini kan plus x kuadrat jadi 0 nanti kan 0. Nah sehingga ini tinggal 169, ini dikurangi 29 sama dengan 28x. Nah ini berarti 6 kurangi ini 4, 140 ya, 140 sama dengan 28x, sehingga x sama dengan 140 bagi 28. 28 bagi 14 itu 2 ya, ini 20 per 2 10 ya, x nya 10. Nah x nya berarti 10 ya, x nya 10 apa 5? Oh, 5 ya, 5. Ini tak bagi 14 berarti 10 ya. Ini tak bagi 14 2. Oh, x nya 5 ya. Oh, ini x 5. Oh, kalau ini x 5 berarti ini 5. Ini 9 ya. Ini berarti 9. Ini berarti 14 kurangi 5 kan 9. Berarti kalau ini 13 5 dengan Pythagoras CD cari, ini berarti 12. Nah, kalau sisinya sudah ketemu, kalian bisa membuktikan apakah segitiga itu adalah sebangun. Nah, bandingkan yang paling kecil ini nanti ya, teruskan aja ya nanti. Yang paling kecil ini adalah 5. Kalau kita melihat segitiga yang ini, yang BDC adalah 9. 5 banding 9. Nah, terus 12 dengan 12 banding 12 karena berimpit di segitiga ini. Oh, 1. Oh, enggak sama nih. Nah, yang paling panjang 13 ternyata perbandingan sisi yang seletak atau yang bersesuaian tidak sama, maka segitiga ini adalah tidak sebangun. Ini berarti yang poin yang pertama nanti sudah jelaskan di ini, nanti jelaskan dengan kata-kata saya ini. Tentukan perbandingan AD dan CD. AD dibanding dengan CD. AD, nah, jadi perbandingan CD nanti perbandingan yang B itu ya. Perbandingan ya AD dibanding CD, berarti AD itu 5, CD itu 12. Cukup ini ya nanti. Nah, silakan nanti dicoba, jangan, semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya. Terima kasih. Secara singkat semoga kalian cukup jelas ya. Saya akhiri, nanti kalian bisa lihat video ini dengan baik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.